Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Saat pagi hari ini kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Karena dengan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan untuk kehidupan kita. Sehingga hari ini kita kembali boleh merasakan kekuatan, kesehatan, sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Nah adik-adik, pagi hari ini mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah anak sekolah minggu Jemaat Sion Perak Sorong. Senang sekali Encik melihat anak-anak dalam keadaan yang sehat-sehat, penuh gembira, senyum gembira. Nah karena itu Encik minta semuanya berdiri dan kita memuji Tuhan dengan melakukan bersama-sama lagu Dari Terbit Matahari. Nah kita menyanyi dengan sukacita ya. Oke, 1, 2, 3. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Satu kali lagi kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, saat ini kita akan mulaikan ibadah kita dengan kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa kita nyanyikan lagi lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Enci Audrey Polii. Adik-adik di rumah, sebelum torang mau beribadah, torang berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang adalah sahabat kami anak-anak. Kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena Tuhan Yesus yang sungguh baik dan luar biasa sudah menjaga, melindungi kami sepanjang malam dalam istirahat. Di pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat,
kuat dan diberkati. Tuhan, Engkau memberkati akan ibadah kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemi Mision Perak Sorong dari kolom 1 sampai kolom 27. Biarlah senantiasa boleh jadi atas perkenanan Tuhan. Berkati Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu yang masih di dalam persiapan untuk ganti baju ataupun dalam persiapan untuk duduk dalam ibadah pada saat ini. Tuhan yang akan menyertai dan melindungi mereka. Bahkan bagi orang tua, kami berdoa supaya orang tua dapat mempersiapkan anak-anak untuk boleh beribadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Encik minta semua adik-adik harus duduk yang manis, duduk sopan, dan kita persiapkan kitab suci kita, Alkitab, karena sebentar kita akan membaca firman Tuhan, dan untuk firman Tuhan kita pagi hari ini akan dibawakan oleh Encik Sandra. Nah, sebelumnya kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. ya adik-adik, selamat pagi, selamat baku dapa dengan Encik di pagi hari ini. Encik senang sekali orang boleh baku dapa kembali di hari Minggu ini ya adik-adik. Adik-adik semua ada baik-baik tentu, ada sehat-sehat. Kalau yang rasa kurang sehat, mesti makan banyak, minum obat, minum susu, dan istirahat yang cukup. Nah adik-adik, Encik cerita pagi hari ini, Encik ambil di dalam apa ini yang Encik angkat? Apa? Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini ada banyak cerita yang indah, ada banyak firman Tuhan, firman yang hidup ya adik-adik. Nah, untuk cerita pagi hari ini adik-adik, Encik akan bercerita tentang seorang raja. Wah, tentang seorang raja adik-adik. Raja itu selalu identik dengan hal-hal yang apa? Megah, yang mewah, yang dikelilingi oleh para prajurit, ya. Nah adik-adik, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan. Kami bersyukur di pagi hari ini, pagi yang indah, pagi yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bangun dengan tubuh yang lebih baik lagi. Kami berterima kasih untuk itu Tuhan, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami akan bersama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Mari Tuhan tolong kami untuk boleh duduk manis, mendengarkan cerita dengan baik, dan menolong Cik Sandra juga untuk membawakan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami ini. Amin. Nah adik-adik, tadi Encik so bilang tentang raja, Kang. Biasa kalau adik-adik pernah bauni film tentang raja? Ada yang pernah? Atau pernah mewarnai gambar raja, anak-anak kecil? Atau pernah dengar cerita, mama papa cerita tentang dahulu kala, tinggallah seorang raja yang makmur, ya? Nah adik-adik, Encik juga akan bercerita tentang seorang raja yang satu-satunya yang ada di dunia ini yang diberikan hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan. Cuma dia adik-adik. Nah raja siapa itu? Mari orang buka bersama-sama di dalam Alkitab.
Adik-adik yang belum tahu baca, boleh minta tolong mama, papa, kakak, oma, ataupun tante, om untuk bantu buka Alkitab. Yang kakak-kakak tentu so tahu. Silakan adik-adik ambil Alkitab. Sudah? Mari orang cari 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja perjanjian lama atau baru? Kang ini kitab Raja-Raja? Di mana? Iya, betul, perjanjian lama, pinter semua. Nah adik-adik ayat yang ke-16 orang akan baca. Ayat 16 sampai ayat yang ke-28. Di sini judulnya Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Sudah siap semua? Orang mulai dari ayat 16 Oke, 2, 3. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya." Ayat 20, pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Adik-adik perhatikan ayat 23, lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku, ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah adik-adik, raja siapa adik-adik yang orang so baca di Alkitab tadi yang Encik bilang, yang diberikan hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan? Raja siapa? Siapa boleh kuat? Raja Salomo. Iya betul sekali. Raja Salomo pintar. Dataru kira berarti kan waktu baca Alkitab. Nah adik-adik, ketika Raja Salomo ini ada di istananya yang megah, yang mewah, yang besar. Dia sedang duduk di singgasananya, di kursinya yang berukir-ukir emas, adik-adik, dengan memakai mahkota yang ada mutiara, ada permata yang mahal, baju satin yang mewah, yang sangat mahal sekali, yang mungkin khusus dibuat untuk raja.
ketika saat itu raja juga hadir bersama-sama dengan raja, para menteri, pembantu-pembantunya, ada pengawal yang senantiasa siap menjaga raja kalau ada perusuh yang datang. Tiba-tiba adik-adik, datanglah dua orang perempuan yang satu menggendong seorang bayi yang masih hidup. Dan mereka sedang ribut adik-adik, sementara baku ambil dorang waktu mau masuk menghadap raja. Nah, perempuan yang satu dia bilang begini, "Ya Tuanku Raja, berikanlah keadilan. Tuanku, aku tinggal bersama-sama dengan dia dalam satu rumah. Dan ketika aku melahirkan seorang bayi, dia ada juga bersama-sama dengan aku. Dan 3 hari kemudian, dia juga melahirkan seorang bayi. Dan beberapa hari kemudian ketika aku sedang tidur, dia juga sedang tidur, ternyata dia meniduri anaknya sendiri sehingga mati. Ketika aku tidur, dia menukarkan bayi kami. Dia mengambil bayiku, taruh di tempatnya, dan mengambil bayinya, dia taruh di pangkuanku." Nah, perempuan yang satu langsung protes adik-adik. Dia langsung bilang, "Ya Tuanku, anakmu lah yang mati, anakku lah yang hidup." Dia berkata seperti itu kepada raja. Nah adik-adik, orang-orang yang ada di situ, ini para menteri dan semua yang hadir, jadi bingung. Mana yang betul? Cuma dorang dua, yang satu mengaku DP anak, yang satu mengaku satu P anak. Semua mengaku anak yang hidup, dorang 2 P anak, nih mama 2. Nah adik-adik, kemudian Raja Salomo apa yang akan dia lakukan? Sebelum dia memerintahkan DP prajurit, dia bilang begini, yang satu berkata, "Anakku lah yang hidup, anakmu lah yang mati." Yang satu berkata, "Anakmu lah yang hidup, anakmu lah yang mati, anakku lah yang hidup." Jadi raja bilang, "Kalau begitu, ambilkan pedang." Adik-adik, semua kaget, terkejut sekali. Kenapa Kang? Ini raja mesti suruh ambil pedang. Mau bikin apa ini pedang ini? Adik-adik tahu toh? Kalau pedang selalu apa? Tajam, panjang, Kang. Berbahaya adik-adik. Jangan pernah pegang pedang ataupun pisau, jangan ya. Nah kemudian adik-adik, tentu kata ini prajurit mesti dengar toh apa yang raja bilang. Karena titah raja adalah suatu keharusan. Beraninya dengar, dapat hukuman. Kemudian nih raja, adik-adik mungkin boleh lihat ini gambar ketika dua perempuan datang kepada raja, satu bawa bayi, satu enggak. Kemudian ini gambar ketika raja sedang memegang pedang. Ini diperkecil ya adik-adik pedangnya, padahal seharusnya ini lebih panjang lagi, ini pedang ini. Jadi terkejutlah ini orang-orang saat itu dan 2 ibu ini terkejut sekali. Raja mau bikin apa Kang ini pedang ini? Nah adik-adik, kemudian raja bilang, "Penggalah." Wah kaget adik-adik, penggalah anak yang masih hidup itu. Mau potong dang. Penggalah menjadi 2, yang satu berikan kepada ibu yang satu berikan kepada ibu yang satu. Nah adik-adik, kemudian sebelum pedang ini somo angka adik-adik, so tinggi-tinggi dah angka. Kong somo, kenapa itu bayi yang so diletakkan di muka adik-adik? Tiba-tiba ibu yang pertama tadi yang bicara, dia langsung bilang begini, "Ya Tuanku Raja, tolong jangan penggal anak itu, berikan saja kepada dia, biarkan anak itu tetap hidup." Nah kemudian perempuan yang satu adik-adik berkata seperti ini. Perempuan yang satu bilang, "Supaya engkau mendapatkan bagianmu, aku mendapatkan bagianku, penggalah." Nah, apakah yang akan menjadi keputusan raja adik-adik? Penasaran Kang? Raja mau pilih mana Kang? Siapa yang betul di antara 2 ini? Dari situ adik-adik, hikmat kebijaksanaan raja dari Tuhan berlaku. Orang bisa lihat adik-adik ya, bagaimana seorang ibu yang penuh kasih, dia rela biar DP anaknya tidak mau jadi dia punya, yang penting
ngana bawa jo supaya anak itu tetap aman boleh hidup. Itulah kasih seorang ibu adik-adik. Dia rela melakukan yang terbaik untuk anaknya, dia penuh kasih. Seperti apa adik-adik? Torang pe Bapa di surga. Torang pe Bapa di surga juga sangat mengasihi torang semua. Mengasihi kita. Sehingga apa yang dilakukan Bapa karena dia mengasihi kita? Dia memberikan anaknya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Untuk menebus dosa kita. Datang ke dunia, dia mati untuk menebus dosa Encik Sandra, dosa kamu semua. Ya adik-adik, itulah kasih seorang Bapa, seperti kasih seorang ibu dalam cerita tadi. Nah, kemudian adik-adik, apa yang dilakukan oleh raja? Raja kemudian bilang begini, kalau begitu, ambillah anak perempuan itu, berikanlah kepada ibu. Ibu itu artinya ibu yang tidak mengizinkan anaknya untuk dibelah. Masih hidup adik-adik kok mau dibelah. Dia tidak rela, jadi berikanlah bayi itu. Nah di sini adik-adik ternyata yang benar adalah ibu yang sebenarnya yang mana? Yang tidak rela anaknya untuk dibunuh, dipenggal ya adik-adik. Nah adik-adik semua orang yang hadir saat itu sangat takjub. Dorang sangat heran sekali dan dorang menjadi takut kepada raja. Bahwa ternyata Raja Salomo adalah raja yang diberkati Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Adik-adik tahu apa itu hikmat? Hikmat itu artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi orang mesti tahu, oh ini salah, itu betul, ini boleh, itu boleh. Encik kasih contoh. Di sini Encik kasih adik-adik boleh memilih nih. Apakah ini salah atau betul? Ini adik-adik boleh baca ini. Ini tulisan selalu berdoa. Selalu berdoa. Selalu berdoa, bagus enggak? Baik tidak? Baik ya. Selalu berdoa itu baik. Orang berdoa untuk siapa? Berdoa untuk orang lain, untuk mama papa, untuk kakak, untuk adik. Orang berdoa untuk diri sendiri, untuk tetangga. Di masa pandemi ini adik-adik perlu berdoa untuk orang pe kota ini. Orang perlu berdoa untuk orang pe negara ini. Supaya cepat-cepat kesiang ini pandemi berlalu, supaya orang boleh baku dapat ulang di gereja. Kang, orang boleh mau baku-baku haga, baku sontong dan tamang, melompat-lompat menyanyi dengan gembira sukacita. Encik-encik juga adik-adik lihat tadi, beda sekali kalau online dan berhadapan langsung di adik-adik. Lebih sukacita kalau lebih langsung ya adik-adik, karena itu kegembiraan lebih terasa orang tatap muka. Tapi encik-encik juga tetap senang karena masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah kemudian ada kata lagi, apa ini adik-adik? Baca. Berkelahi. Berkelahi. Bagus enggak diberkelahi? Tidak bagus. Tidak bagus. Berkelahi semua ada musuh. So enggak ada yang musuh kebadekat, pat orang so takut. Kenapa dia semua panggil berkelahi pak kita? Jangan ini perbuatan yang tidak baik, yang tidak boleh dilakukan. Ada lagi satu terakhir adik-adik. Apa ini? Suka menolong. Bagus Kang, suka menolong. Menolong siapa? Menolong mama. Di rumah mama bilang, aduh nih rumah belum basuh sapu. Adik-adik, so boleh belajar basuh sapu. Basapu akang. Aduh, belum cuci piring. Adik-adik, cuci akang piring biar yang kecil-kecil dulu biar nyandak banyak. Toh, kalau anak-anak sebesar, so boleh cuci piring semua. Apalagi menolong apa? Menolong kakak, menolong adik, menolong oma opa, menolong orang lain ya. Banyak hal disuka menolong ini. Ini perbuatan baik tidak? Baik. Perbuatan baik yang disukai Tuhan. Nah, adik-adik berarti sangat mengerti apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kalau orang makin hari makin dekat dengan Tuhan, orang makin tahu mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Hikmat Tuhan, Tuhan kasih pada orang. Nah, terakhir adik-adik, Encik mau bertanya sebelum
Orang menyanyi ulang bersama nih. Cik mau tanya 2 pertanyaan Jo, karena 2 perempuan, 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa nama raja yang mengadili 2 ibu tadi? Siapa nama raja yang mengadili 2 ibu tadi? Salomo. Iya, Salomo. Aduh, pinter. Good, mantap. 100. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Dari Encik P cerita tadi, adik-adik, ada taruh kira toh semua? Encik P cerita toh? Ini cerita bagus sekali, ini cerita favorit ini waktu Encik sekolah minggu. Waktu Encik baca cerita tadi, bagian mana yang adik-adik paling suka? Cerita mana yang adik-adik paling suka dari Encik P cerita tadi? Kalau itu pertama sampai tengah sampai terakhir toh? Saya contoh dong supaya mempermudah. Mungkin ada yang suka waktu raja duduk di singgasana pertama kali. Tuh kelihatan raja sangat berwibawa. Atau ketika 2 ibu datang sambil baku ambe. Biasa mak-mak begitu Kang. Atau ketika raja menyuruh ambilkan pedang. Kelihatan raja P tegas waktu itu. Atau ketika raja menyuruh penggalah anak yang masih hidup itu. Atau ketika perempuan yang ibu yang sebenarnya, mama yang sebenarnya berkata bahwa ya Tuanku Raja, jangan penggal anak itu, berikan pada dia. Atau cerita yang dimana raja menyerahkan anak itu kepada ibu yang sebenarnya. Atau paling terakhir, ketika semua orang takjub dan kagum kepada Raja Salomo. Bahkan merasa takut bahwa Raja Salomo betul-betul mempunyai hikmat dari Allah. Nah adik-adik yang mana? Yang mana? So ada pilihan? Cincin yang hadir sini so ada pilihan? Oh ada yang terakhir, ada yang lain yang mana? Terakhir semua? Nah tergantung ya adik-adik. Nah itu adik-adik, mana yang adik-adik sukai, itu adik-adik cerita Pak adik P mama, adik-adik cerita Pak adik-adik P papa, cerita Pak kakak ulang di rumah, atau ada teman mau suka marjau atau anak bersaudara sepupu, ambil telepon, pinjam mama PHP atau adik-adik PHP, kong telepon, aduh kita ada dengar cerita tentang Raja Salomo, kita suka sekali waktu Raja Salomo dia bilang ambilkan pedang, bikin tegang, nah, bisa saja seperti itu ya adik-adik. Oke adik-adik, demikian cerita dari Enci tentang Raja Salomo yang diberikan hikmat dari Tuhan. Sebelumnya orang berdoa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan, yang mengasihi kami, Bapa yang selalu ada bagi kami, yang telah mengaruniakan anaknya satu-satunya Yesus Kristus yang mengasihi kami. Seperti kasih seorang ibu kepada anaknya tadi Tuhan, yang tidak rela anaknya untuk dipenggal, tapi dia rela diberikan kepada perempuan lain. Kami tahu kasih Tuhan juga selalu ada bagi kami, selalu menjaga kami di masa pandemi ini, selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kelanjutan ibadah kami di pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah adik-adik, tadi torang so dengar itu cerita firman Tuhan yang begitu indah. Nah, bagus sekali Kang itu cerita. Encik lihat dorang ada duduk manis. Aduh tegang, dorang ada badengar itu cerita. Nah, karena itu sekarang ini adik-adik juga kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita. Kalau mama dan papa ada kasih persembahan, baiklah saat ini kita akan memberi persembahan dengan penuh sukacita sambil kita menyanyi bersama-sama lagu Persembahan Jatuh.
persembahan jatuh dari tanganku. Berilah persembahan kepada Tuhan. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku. Berilah persembahan kepada Tuhan. Persembahan jatuh dari tanganku. Berilah persembahan kepada Tuhan. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku. Berilah persembahan kepada Tuhan. Dan sekarang ini adik-adik kita akan tutup ibadah kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Enci Trace. Dan sebelum kita berdoa, kita kembali menyanyi lagu Berlayar dengan Yesus. Nah, semuanya dengan penuh sukacita, orang nyanyikan ini dengan gerakan. Nah, gerak dan lagu. Enci-enci di belakang, orang backing gerak dan lagu. 1, 2, 3. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia, bahagia, bahagia. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia, sampai ke tujuan. Dayung, dayung, dayung terus, dayung, dayung terus. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia, sampai ke tujuan. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan berdoa. Semua sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, saat ini kembali kami datang kepadamu, bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami semua. Kami sudah boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini lewat live streaming. Terima kasih Tuhan karena lewat ibadah pada pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan akan cerita firman-Mu. Biar apa yang telah kami dengarkan Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua anak-anak, kami semua orang tua dan guru-guru. Ajarlah kepada kami semua untuk boleh melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kami setiap hari. Saat ini kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Sion Perak Sorong dari kolom 1 sampai dengan kolom 27. Engkau Tuhan memberkati kehidupan anak-anak ini, pertumbuhan, perkembangan anak-anak ini Tuhan Engkau berkati, biar anak-anak ini Tuhan boleh bertumbuh, berkembang menjadi anak yang sehat, kuat, pintar, anak yang taat dan takut kepada orang tua, teristimewa kepada Tuhan Yesus sendiri. Berkati bagi anak-anak yang dalam studi mereka, Engkau karuniakan kekuatan kesehatan terus kepada mereka Tuhan, di dalam mereka mau menuntut ilmu. Bagi orang tua mereka Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, akal budi hikmat, serta kesabaran kepada orang tua, di dalam mereka mau mendidik, membesarkan akan anak-anak yang Engkau titipkan dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kehidupan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu Jemaat Sion Perak Sorong, bersama orang tua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Berkatilah Enci
Audrey, Encik Jurita, terlebih Encik Sandra yang sudah menyampaikan firman-Mu. Karuniakanlah selalu kekuatan, kemampuan, kesehatan, akal budi, hikmat kepada guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun dan menyertai kami semua, biar kami dapat melaksanakan tugas dan pelayanan kami dengan penuh sukacita iman. Saat ini juga kami berdoa bagi remaja Sion Perak Sorong yang selalu mau melayani Engkau lewat live streaming. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Karuniakan selalu kekuatan, kesehatan terus mampukan kepada mereka untuk boleh melayani Engkau lewat pelayanan mereka lewat live streaming. Engkau berkati semua alat-alat yang dipakai Tuhan. Biar apa yang dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Dalam ibadah ini kami telah memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan itu, biar persembahan itu boleh berguna untuk pelayanan yang ada di Jemaat Sion Perak Sorong, terlebih khusus dalam pelayanan anak, Komisi Pelayan Anak Jemaat Sion Perak Sorong. Saat ini kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak Jemaat Sion Perak Sorong, mulai dari Penatua, Engkau Stefan Rombot bersama dengan anggota komisi yang ada, Engkau juga berkati mereka, dimampukan kepada mereka untuk boleh dan dapat melaksanakan tugas dan pelayanan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang kami gumuli saat ini. Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami memohon belas kasih sayang-Mu, pengasihan-Mu Tuhan. Dengarkanlah akan setiap permohonan anak-anak-Mu yang ada di muka bumi ini. Kasihanilah kami semua Tuhan. Luputkanlah bangsa dan negara kami dari virus corona COVID-19. Karena Engkau Tuhan adalah Allah yang dahsyat luar biasa. Engkau lebih besar, lebih berkuasa dari virus corona COVID-19. Biarlah Tuhan kuasa-Mu boleh menghalaukan dari muka bumi ini akan virus corona COVID-19. Engkau melihat Tuhan akan semua mereka yang saat ini terpapar virus corona COVID-19, baik yang ada di rumah sakit maupun yang sedang isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Datanglah, lawatilah mereka satu persatu Tuhan, jamalah tubuh mereka. Engkau berkati apa yang mereka makan dan minum, apa yang mereka konsumsi setiap hari. Biar lewat semuanya itu Tuhan boleh memberikan kesehatan, kesembuhan yang ilahi, yang hanya berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Karena Engkaulah Tuhan, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib dapat menyembuhkan penyakit apapun. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami semua, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus selalu menuntun dan menyertai kami guru-guru sekolah minggu yang ada, anak-anak sekolah minggu maupun orang tua yang ada di rumah. Engkau selalu menyertai dan melindungi kami semua Tuhan. Pagari dan bentengi selalu kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya pada minggu yang akan datang Tuhan, kami juga boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah, walaupun lewat ibadah live streaming. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai, dan bolehkah Enci undang adik-adik semua untuk berdiri? Nah kita menyanyi satu lagu lagi, Allahku besar. Allahku besar, ku
kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Nah, silakan duduk. Nah, terima kasih adik-adik pagi hari ini boleh mengikuti ibadah walau hanya melalui live streaming saja, tetapi Enci melihat adik-adik sudah boleh mengikutinya dengan baik. Tuhan berkati adik-adik semua dan juga enci-enci sekolah minggu yang ada di rumah. Dan memberkati enci-enci yang ada di rumah gereja, Enci Sandra, Enci Trace, dan Enci Audrey. Hari ini boleh melayani adik-adik dengan penuh sukacita. So pasti Tuhan akan berkati. Dan terima kasih juga kakak-kakak remaja yang pagi hari ini boleh mengambil bagian dalam pelayanan, mengatur semua. Ya, tim multimedia yang sudah bekerja sama dengan Komisi Pelayan Anak Jemaat Sion Perak Sorong sehingga ibadah live streaming sekolah minggu Jemaat Sion Perak Sorong ini boleh terlaksana dengan baik. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Shalom.